Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar tentang hukum Archimedes. Ini ada gambar apa mas? Kapal laut. Kalau ini gambar kapal selam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa, Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Selanjutnya untuk absensi, ya silakan kalian isi link absensi berikut ya sebagai kehadiran kalian di pembelajaran hari ini. Kemudian kegiatan untuk hari ini, pembelajaran kali ini adalah kita nanti akan menganalisis virtual lab hukum Archimedes. Nah, kalian akan bekerja nanti di HP atau laptop kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian akan diskusi dan nanti akan dipresentasikan oleh salah satu kelompok. Kegiatan yang berikutnya adalah percobaan kelompok, diskusi, dan merancang baju pelampung. Ini untuk pertemuan luringnya ya mas. Jadi nanti untuk sesi ini kita menganalisis ini virtual lab saja. Kemudian penilaian hari ini, yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian laporan. Selanjutnya, nah sekarang Ustaz mau bertanya, materi kita sebelumnya tentang apa mas? Tentang tekanan hidrostatis. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis mas? Tekanan yang terjadi pada zat cair. Kemudian faktor apakah yang memengaruhi tekanan hidrostatis? Masa jenis, gravitasi, sama kedalaman. Nah sekarang Ustaz akan menampilkan video, silakan perhatikan dengan baik. Pulau terapung cantik dari 700.000 botol plastik. Apa yang hebat tentang konsep ini adalah mengubah sesuatu yang negatif, yaitu polusi dari botol plastik menjadi sesuatu yang positif dan cantik. Begitulah cara brilian pengusaha asal Prancis bernama Eric Becker ikut berperang mengurangi sampah plastik guna kelestarian lingkungan sekaligus mengkampanyekan para wisata yang ramah lingkungan. Becker mendaur ulang botol plastik bekas pakai. Inilah barang yang sangat sulit terurai menjadi sebuah pulau terapung yang cantik. Eric Becker membutuhkan 700.000 botol plastik bekas pakai untuk membangun sebuah pulau terapung impiannya ini. Pulau terapung ramah lingkungan yang dinamai Le Floatot berada di sekitar Laguna Abidjan, ibu kota Pantai Gading. Meski terbuat dari bahan-bahan yang menggunakan plastik, pulau ini ternyata memiliki berat sekitar 200 ton. Menariknya, tak hanya membangun sebuah pulau, Becker juga mendirikan sebuah resort terapung di atas pulau pribadi miliknya ini. Becker mengaku mulanya tidak terpikirkan untuk membangun sebuah pulau dengan bahan-bahan dari plastik, melainkan ingin membuat sebuah kapal terapung. Tetapi, begitu ia melihat laguna yang ada di dekat Abidjan, gagasan membuat pulau terapung dengan fasilitas yang lengkap pun muncul di benaknya. Gagasan brilian pun diwujudkan, maka di atas pulau apung ini terdapat bangunan hotel, restoran, bar karaoke, dan 2 kolam renang yang semuanya terbuat dari bahan plastik. Untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan, Becker mengungkapkan bahwa pulaunya mengandalkan tenaga surya untuk pasokan listrik. Namun, untuk kebutuhan air, pulau apung ini menerima pasokan air tawar dari darat karena berada tidak jauh dari daratan Abidjan. Meski terlihat cantik, Becker menganggap pulaunya belum sempurna, karena meskipun biasa, para tamu masih tega meninggalkan sampah. Misalnya, air limbah dibuang secara teratur ke laguna, sama seperti tempat lainnya di Abidjan. Karena itu, Becker sedang menguji teknologi untuk mengubah limbah menjadi kompos untuk tanaman di pulau terapung ini. Di balik masalah yang dibawa pengunjung ke pulau kumpulan botol-botol plastik, Le Floatot dikunjungi sekitar 100 wisatawan setiap minggunya, termasuk wisatawan lokal dan mancanegara.
Bagi para tamu yang ingin menginap di resort ini, mereka harus membayar sekitar $100 Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Wisatawan juga bisa memilih tur perjalanan atau day trip dengan membayar $350.000. Harga yang cukup tinggi akan terbayar dengan keindahan dan kenyamanan eksklusif pulau cantik bernama Lee Flutot. Dari video tadi Mas, kira-kira apa itu isinya Mas? Tentang pulau terapung yang dibuat dari plastik, botol plastik. Pulau terapung yang dibuat dari plastik, ya, itu luar biasa ya. Dan ini dari video tadi, botol plastik itu dia mampu mengangkat 200 ton tadi ya, 200 ton itu sungguh luar biasa dengan 700.000 botol plastik dikumpulkan. Dan dia bisa mengapung itu. Baik, jadi pembelajaran hari ini nanti akan kita pelajari secara detail kenapa botol plastik itu mampu menahan beban 200 ton. Itu kita akan pelajari di sini di hukum Archimedes supaya kita tahu botol-botol plastik itu dapat kita manfaatkan untuk apa saja. Seberapa kuat botol plastik itu menahan beban. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gaya Archimedes, menyelidiki pengaruh massa terhadap volume benda yang tenggelam dalam air, kemudian membuat rancangan baju pelampung sederhana, kemudian menyajikan hasil percobaan pengaruh massa benda terhadap volume benda yang tenggelam dalam air dan baju pelampung yang telah dibuat. Selanjutnya, ini ada gambar-gambar, ada gambar 1, 2, dan 3. Kira-kira gambar nomor 1 itu apa Mas? Gambar banjir, Ustaz. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa? Sampah botol plastik. Coba yang gambar nomor 3 ini. Itu kampung dari botol plastik, Dad. Bagaimana Mas rumusan masalahnya? Bagaimana cara membuat pelampung dari botol plastik? Kalau dibuat hipotesis, kira-kira apa Mas hipotesis? Baju pelampung dari botol plastik bisa digunakan saat keadaan darurat, yaitu banjir. Sekarang kita belajar teorinya dulu. Nah, selanjutnya virtual lab hukum Archimedes. Nah, ini linknya di WA sudah Ustadz bagikan. Nanti silahkan kalian lakukan percobaan ini, kemudian nanti kalian pun rekam pakai HP. Ini bisa dibuka di laptop ataupun di HP. Kemudian nanti Ustadz minta videonya, dan nanti akan salah satu presentasi untuk video ini. Nah, ini tampilannya seperti ini Mas. Ini percobaan yang pertama, kalian akan menganalisis volume benda yang tercelup terhadap gaya Archimedes. Kemudian percobaan yang kedua ini Mas, ini percobaan menganalisis massa jenis zat cair terhadap gaya Archimedes. Paham ya? Paham. Baik, silakan kalian bekerja di HP-nya masing-masing. Kemudian Ustadz pantau kalian di WA group kelompok 2. Nah, ini WA group kalian. Baik, silakan dimulai untuk membuka link tadi. Sudah Ustadz kasih di grup WA. Ya, ini linknya di grup WA ini. Silakan dibuka. Ya, waktunya habis ya. Sudah selesai ya tadi untuk mengisi LKPD-nya. Ya, untuk kelompok 2, Mas Hafiz. Dari hasil pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa jika yang setengah bagian tercelup, maka jika berat bendanya di atas udara 200 dan berat bendanya di dalam air 166, maka gaya Archimedes-nya adalah 34. Lalu yang ketiga, jika 3/4 bagian tercelup, maka dan yang di bawah air adalah 149. Gaya Archimedes-nya adalah 51. Dari percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jika ditarik hubungan antara berat benda di udara atau V, berat benda di air atau W air, dan gaya Archimedes, dapat dirumuskan bahwa FA sama dengan WU dikurangin W air. Semakin besar volume benda yang tercelup dalam air, maka semakin besar gaya Archimedes yang diberikan. Jadi volume yang tercelup maka adalah sebanding dengan gaya Archimedes yang diberikan. Jika ditulis secara matematis, maka FA sama dengan VT. Ya, berarti gitu ya hasil dari percobaan kelompok 2. Untuk kelompok 1 bagaimana Mas Nabil? Apakah sama dengan saya berikan penguatan? 200 kurangi 149. 51. 200 kurangi 127. 73. Berarti kita juga dapat menyimpulkan bahwa FA sama dengan berat benda di udara, berarti WU.
Ya, simbolnya WU, berat di udara dikurangi berat di dalam air. Berarti kita tulis W air. Kemudian ini hubungannya, semakin besar volume benda tercelup dalam air maka semakin besar menjadi besar, sama-sama besar. Berarti sebanding atau berbanding terbalik? Sebanding. Nah sekarang kita jelaskan juga di percobaan yang kedua, 1400 gaya Archimedesnya 68.000, minyak 900, Archimedesnya 44. Berarti ini hubungannya apa ini? Sebanding. Sebanding. Kemudian sekarang simpulan 1 dan 2. Tadi massa jenis dengan FA hubungannya sebanding. Kemudian FA dengan VT juga sebanding. Jadi gravitasi itu dia juga hubungannya sebanding. Sehingga kalau misalnya kita tulis rumusnya, ini berarti dikalikan semuanya karena semuanya sebanding. Kemudian untuk sesi yang kedua besok luring, nanti kalian percobaan mandiri di rumah. Nanti kalian percobaan sendiri dengan botol aqua, ya, botol aqua ukuran 600 ml. Nah, ini percobaan besok ya. Ini di rumah ya sendiri. Ini untuk menunjang besok ketika kita membuat baju pelampung saat luring besok. Datanya kita ambil dari sini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk selanjutnya adalah presentasi akan disampaikan oleh kelompok 1 ya. Ya, silakan Mas Nabil dibantu oleh Mas Farouk sama Mas Laksa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan baju pelampung kami. Ini terdiri dari 22 botol. Kelebihannya adalah pelampungnya pelampung sehingga pada pelampung itu 800 gram atau 8,8 kilo. Bisa digunakan untuk orang dewasa. Yang kedua, murah dan banyak terbuat dari bahan bakar. Pengamannya adalah karena terbuat dari botol dan lakban, maka tidak tahan lama. Cara memakainya gimana, Mas? Iya. Itu berarti gitu cara makanya ya? Ya. Itu tadi berapa, mampu menopang berapa kilo? 8,8 kilo. 8,8 kilogram ya. Ya, jadi ini baju pelampung yang sudah dibuat oleh kelompok 1 terdiri dari 22 botol ya, Mas? Ya. Satu botolnya tadi berapa gram itu? 400 gram ya. Nah, jadi intinya Mas, kalau kita menggabungkan satu botol dengan botol yang lain, kemudian ini idenya mereka memakai 22 botol dengan asumsi mau dipakai untuk orang dewasa. Kalau kelompok 2 anak kecil ya? Berapa botol yang dipakai? Kan cuma 20 ya. Ini lebih ini ya untuk orang dewasa dan itu untuk desain anak kecil ya, atau di bawahnya ini tadi. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk daerah yang sering banjir. Ini kan rancangan kalian. Kalau mau dibuat seperti ini juga bisa. Jadi pelampung itu tidak menopang semua badan kita, tapi untuk menyelamatkan bagian atas. Kita masih bisa bernafas seperti itu, namanya pelampung. Terima kasih Mas, silakan bisa kembali. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1.
Simpulannya, semakin besar massa benda, maka semakin besar volume benda yang tercelup. Semakin banyak botol, semakin besar massa benda yang dapat ditahan dalam air. Contohnya pelampung tadi, kita pakai 22 botol, itu mampu menopang 8,8 kilo. Botol yang banyak dapat dibuat baju pelampung atau perahu darurat yang bermanfaat saat terjadi banjir. Nah ini tadi, ini solusi ketika ada permasalahan tadi, perahu tidak bisa lewat bawah jembatan, berarti ditambah muatannya. Pembelajaran hari ini gimana tadi membuat baju pelampung? Bisa? Bisa ya? Pembelajarannya asik atau gimana? Asik ya? Ya. Kalian akan mendapatkan pengalaman yang berharga saat kalian melakukan praktek. Pembelajaran ini sudah selesai. Selanjutnya materi yaitu tekanan gas. Silakan disiapkan ke kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.